Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang akhirnya kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi, insya Allah dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umat dan juga pengikutnya, dan istiqomah dalam mengejar syafaatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang, dan juga selamat bergabung kembali di kelas Tahsin Akbar Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2024 ataupun 2 Ramadan 1445 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu atas kendala yang terjadi di pagi hari ini. Insya Allah tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua untuk terus bertolabul ilmi, terutama momen sekarang yaitu di momen Ramadan, yang insya Allah apapun segala kebaikan yang kita lakukan akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saumnya lancar dan juga semoga Allah berikan kesehatan, kemudian perlindungan, kelancaran dan juga kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, di pagi hari ini merupakan pertemuan kedua untuk kelas Tahsin Akbar Ramadan 1445 Hijriah, dan alhamdulillah pun di sini asatid yang akan memberikan ataupun memaparkan materi ada Ustadz Salman Zakaria sudah bergabung juga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah berkah, insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai saja untuk acara pagi hari ini. Dan untuk lebih diberkahi dan juga dilancarkan untuk acara pagi hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Ustaz Salman, kami persilakan. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatin ukhra warattilil Qur'ana tartila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Baik Ibu Bapak, sahabat Quran, sobat ngaji yang sama-sama hari ini mengharapkan ilmu, juga berharap tentu saja maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat, berkah ya. Tentu di bulan Ramadan kita berharap sesuatu yang yang kita cita-citakan, di antaranya adalah kita ingin
dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena manusia itu tidak ada yang luput dari dosa. Cung, siapa yang tidak punya dosa? Ternyata ada yang ngacung, berarti dia sedang berbuat dosa. Merasa diri tak punya dosa ya. Kalau orang Sunda bilang sakit tuh lamokotku dosa. Nah, itu orang Sunda bilang. Lamokotku dosa. Jadi kita tuh banyak dosa. Nggak ada yang luput manusia dari dosa. Maka dengan Ramadan Allah sayang kepada kita. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan magfirah. Ampun. Maka jangan sia-siakan. Ramadan hadir kepada kita. Banyak berzikir, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan diri, nama saya Salman Zakaria Toat ya, panjangnya Toat, ada Toatnya. Orang tua ngasih nama ada Toatnya. Mungkin punya cita-cita anaknya Toat ya, mudah-mudahan dalam ketaatan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur tentu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ternyata kita semua yang hadir oleh Allah masih dapat diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Kesempatan untuk senantiasa kita bisa bergerak, melangkah, bernapas, yang tentu saja ini tidak diberikan oleh Allah untuk semua orang. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan duluan ya Bapak Ibu ya. Tahun kemarin itu saudara saya masih ada gitu ya, masih mendampingi saya bareng saum. Tahun sekarang nggak ada ya. Allah sudah lebih sayang dipanggil gitu ya. Mungkin saja ada yang seperti itu, dan mungkin saja ada orang yang senantiasa diberikan ujian, hari ini tuh sakit seperti istri saya. Mohon doa yang sedang sakit ya. Jadi tidak saum ya, qadarullah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah masih banyak perbaikan, ataupun ada lebih baik lagi ya dari kemarin-kemarin demam. Dan alhamdulillah kita semua oleh Allah diberikan kesempatan itu. Jadi kesempatan emas Bapak Ibu sekalian sahabat Quran. Kesempatan yang tentu saja jangan kita sia-siakan. Bulan Ramadan ini bulan yang jangan disia-siakan, maka tepat jawabannya adalah program kajian tahsil Quran yang diadakan oleh Sobat Ngaji ini adalah sebagai langkah jalan untuk Bapak Ibu untuk senantiasa mengejar target daripada ibadah saum. Jadi harus ada target yang harus kita kejar ya Bapak Ibu sekalian dalam ibadah saum. Di antaranya apa Ustadz target ibadah saum? Oh, ujung ayat surat Al-Baqarah 183 sampai 188 ya. Jumlahnya 6 ayat itu merupakan target daripada ibadah saum. Ya, salah satunya adalah ujung ayat 183 la'allakum tattaqun. Bagaimana saum bisa menghadirkan ketakwaan? Percuma ketika kita melaksanakan saum, takwanya makin menurun di bulan Ramadan hilang. Aduh, percuma ya, lebar, sayang sekali gitu ya. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allakum tashkurun ya, ataupun ada in kuntum ta'lamun, meningkatkan kualitas keilmuan ya. Hari ini kita meningkatkan terus kualitas keilmuan kita mudah-mudahan ya di Quran insya Allah. Dan yang ketiga adalah kualitas apa Bu? Ataupun targetnya la'allakum tashkurun ya, insya Allah meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini saya diundang ya untuk berbagi Bapak Ibu sekalian sharing terkait dengan bagaimana caranya kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang Allah inginkan ketika kita membaca Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Pak Asep Ridwan tahu nggak apa yang kita inginkan ketika kita membaca Al-Quran? Pak Hilman, nggak ada videonya ya Pak Hilman, saya panggil ya. Tenang, Ustaz. Iya, Ketenangan. iya. Apa Bu kesenangan ya? Apa yang Allah inginkan ketika kita Bukan, membaca Al-Quran? ketenangan. Ketenangan. Oh betul, ketenangan. Ya, luar biasa. Salah satu di antara yang paling dasar sebelum menuju ketenangan itu adalah tentu akan tenang itu manakala yang kita harapkan itu adalah yang cita-citakan itu dari mulai Iqra.
membaca. Cuman yang jadi pertanyaan bagaimana bacana gitu. Bagaimana bacanya? Maka Allah menjawab di Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi baca Quran itu nggak boleh asal Bapak Ibu. Kalau orang Sunda itu, Ibu baca Quran tuh harus tartil dong. Kuma aing weh. Nah, kalau orang Sunda bilangnya kuma aing. Ya kalau di Bandung itu ramai dengan sepak bola namanya Persib. Kalau orang Persib itu biasanya ada jargonnya itu Persib nu aing gitu ya. Iya kalau main bola Persib silahkan nu aing gitu ya. Yang aku itu yang saya. Tetapi kalau baca Quran tuh nggak boleh kuma aing. Nggak boleh sesuai keinginan kita. Harus sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah adalah jawabannya adalah warattilil Qur'ana tartila. Maka ada orang yang bertanya, apa itu tartil? Jangankan kita bertanya, ya. Waktu itu salah seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, apa ini maksud dengan tartil? Beliau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu ketika seorang mampu mentajwidkan, membaguskan, mentahsinkan tiap-tiap huruf, ya. Jadi mentahsinkan itu bukan per kalimat, bukan per ayat, bukan per surat, itu per huruf Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat pemberhentiannya gitu ya. Jadi ibu bapak ketika baca Quran berhenti itu merupakan salah satu ciri ketartilan di dalam membaca Al-Quran. Jadi gak boleh di mana saja ya, gak boleh di sembarang tempat. Maka para ulama membuat yang namanya kode-kode cara berhenti atau yang disebut dengan tanda wakaf. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen ya, akan share materinya. Kita lihat, kita cek di materi biar langsung Bapak Ibu bisa melihat materi yang ingin saya sampaikan. Plus, nah ada plusnya. Nanti ada sesi cek and recheck atau siapa yang mau apa namanya mencoba ketika kita baca Al-Quran ataupun nanti saya contoh-contohnya share. Baik, sambil nunggu kita cek dulu. Belum ada ya di layar, belum ada Bapak Ibu sekalian, belum? Iya. Belum ada. Belum muncul, Baik, Ustaz. sebentar ya, masih loading Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cek. Ya. Baik, sambil nunggu, ini ada yang paling jauh itu dari mana nih? Dari luar Jawa ya. Batam, Ustaz. Oh, Batam ada, alhamdulillah. Luar negeri, luar negeri. Ya, baik kita cek. Ya, masih loading. Ya, baik. Iya, nah, oke, alhamdulillah sudah ada di layar. Sudah ada ya Bu, Bapak Ibu sekalian, sudah ada ya muncul. Iya, alhamdulillah. Baik. Ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sahabat Quran, di depan atau di layar, ini sesuai dengan ada yang di kamera saya. Saya sedang memegang satu buku. Ya, ini dari Magdis ya Ibu ya, dari Bandung. Namanya metode Magdis. Ini temanya yang saya bawa adalah di bukunya Tahsin Al-Quran ataupun 7 jurus unik dan asik dalam membaca Al-Quran. Jadi saya pertama kali belajar itu di Magdis ya Bapak Ibu sekalian. Salah satu lembaga sama Quran. Tentu isinya ataupun lembaga Quran tersebut menghadirkan program yang namanya sama Tahsin Quran. Nah, isinya ada satu buku yang namanya yang barusan adalah 7 jurus. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan jurus itu pola dalam membaca Al-Quran. Jadi apa namanya target dari buku ini ya adalah untuk mengatasi kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Guru saya Ustadz Ari mungkin sudah menyampaikan sekilas salah satu di antara kesalahan-kesalahan umum. Jadi kesalahan umum itu Bapak Ibu yang umum-umum, kalau guru saya mengatakan dari masjid ke masjid, taklim ya, ngajar ke masjid, kesalahannya itu mirip sama apa saja Ustadz? Yaitu kesalahan pada mad. Coba Ibu Bapak, surat apa yang mad itu kan artinya panjang. Coba surat apa yang tidak ada madnya, ada nggak kira-kira? Surat apa kira-kira? Nggak ada Bu. Semuanya, iya semua dari Bismillahnya saja sudah ada madnya. Berarti
Mad adalah kesalahan yang muncul nomor satu. Emang apa Ustadz salahnya? Gitu kan pertanyaan kita. Salahnya adalah sering yang dua harokat melebihi dari kadar ukuran dua harokatnya. Dua jadi empat harokat. Guru saya mengatakan dua harokat jadi dua rokaat gitunya. Rokaat kan panjang. Itu kemudian yang empat harokat berubah menjadi dua harokat. Contoh yang dua jadi empat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iramanya enak gitu ya, iramanya. Kemudian ketika diperhatikan ada kekeliruan. Pada tanda mad dua harokatnya itu dibaca melebihi dari kadar dua harokat. Benar nggak Bapak Ibu? Kedengaran nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz enak, enak gimana Bu? Hancur. Nah apa? Di situ ada kekeliruan. Memang kalau irama ya nggak bohong gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kelihatan dengar memang enak, tetapi lihat tajwidnya. Nah, kekeliruannya di mana? Ah, di situ madnya itu kelebihan. Berikutnya yang empat jadi dua atau yang dua harokat itu yang mempengaruhi juga salah satunya adalah irama. Apakah di daerah Ibu ada iramanya yang seperti ini? Mirip dengan orang Bandung? Gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada di daerah Bapak Ibu sekalian yang seperti itu? Kalau ada, berarti Ada. ada Ibu? Ada Ustaz anak Ada. SD. Oh, berarti mirip sama orang Bandung. Berarti bukan orang Bandung ya, berarti irama itu sudah menyebar luas. Nah, Bapak Ibu boleh pakai irama itu mangga silahkan, tapi hati-hati. Irama apapun jangan sampai merubah kadar ukuran dari mad gitu ya. Kemudian yang enam harokat kita jarang sampai bunyinya kalau bahasa Sunda bilangnya engap, napasnya nggak kuat. Tetapi pada intinya yang dua harus dua, yang empat harus empat, yang enam harus empat, yang enam harus enam Bu, nggak boleh tertukar. Oleh karena itu guru saya membuat buku supaya gimana caranya ketepatan dari dua harokat empat enam itu hadir. Makanya dibuatlah jurus-jurus ataupun pola-polanya. Nanti insya Allah saya akan share ya. Berikutnya, kesalahan yang kedua adalah gunnah gitu ya. Hati-hati, gunnah ini adalah kesalahan yang ukurannya nomor dua tingkatnya ya. Kenapa? Banyak Bu gunnah-gunnah yang harus dibaca mendengung. Ya Bu, mendengung. Kalau bahasa Sunda itu bilangnya ngahiung. Ya Bu, ngahiung orang Sunda itu bilang. Kata guru saya jangan asal ngahiung, yang asal ngahiung itu tukang putu. Kalau orang Sunda pasti ketawa ya. Tukang putu di daerah Ibu ada nggak? Apa ya bahasa Indonesianya tukang putu yang ngahiung pokoknya mampu dari apa beras gitu ya dan di kelapa. Nah Ibu jangan makanan Bu lapar. Bu, jadi gunah itu adalah tingkatan yang kedua. Kenapa? Karena ada dalam satu surat yang tidak ada gunahnya ada ya Bapak Ibu ya ada ya. Contoh surah Al-Ikhlas itu kan nggak ada guna. Tapi ternyata setelah kita baca balik mushaf kita itu dibuka itu setiap buka itu muncul gunnah Bu. Karena banyak juga. Apa di antara kesalahan gunnah Bapak Ibu masih ingat Ustadz Ari menyampaikan yaitu ketergesa-gesaan kalau orang Sunda bilang gurung rusuh ngebut bacanya sehingga kadar ukuran gunnah itu dilewat Bapak Ibu sekalian. Contoh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iramanya enak, ngajinya lancar, cuman gunahnya tergesa-gesa. Gunahnya tidak masuk, tajwidnya tidak diterapkan. Jadi yang asalnya enak jadi nggak enak kalau kata ahli tajwid. Oleh karena itu perhatikan gunah-gunahnya. Emang Ustadz harusnya gimana? Harusnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas
apalagi bacanya pakai irama-irama yang lain seperti bayati, terapkan gunnah, itu lebih nikmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu lebih enak, irama enak, tajwidnya masuk. Itu kata ahli tajwid itu hilyatut tilawah, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu akan menambah keindahan dalam membaca Al-Quran. Ya, Jadi besok pakai baju muslim bebas. apa namanya, kalau membaca Al-Quran, jadi perhatikan dari tajwidnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Ibu, ini ada satu hadis yang insya Allah sudah hafal ya Ibu. Ini motivasi buat orang yang senantiasa ingin belajar Quran, yang senantiasa bersama Al-Quran. Sebaik-baik di antara kalian ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, juga belajar Quran mengajarkannya. Ibu, insya Allah kita akan dipandang sebagai manusia yang terbaik tentunya Bu ya, manakala Ibu senantiasa dekat dengan Quran. Berikutnya, nah ini Bu, ada apa namanya ini, mempelajari Al-Quran itu kata Ibu Bapak sulit gak Bu? Sulit, Sulit ya. sulit Pak Ustaz. Mudah bagi yang sudah bisa. Bagi Mudah yang bagi yang belum katanya sulit. Ibu, kalau ada pertanyaan seperti ini Bu, jawabnya mudah. Ya, jawabnya mudah insya Allah. Jawabnya mudah insya Allah. Kenapa mudah Ibu? Karena Allah yang memerintahkan, Allah pun yang menjamin. Apa jaminan dari Allah ketika Allah memerintahkan khususnya membaca Al-Quran? Ini jaminannya. Jaminan akan kemudahan mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah yang pertama, Allah berjanji untuk memudahkan. Ya Bu ya, ada yang nggak bisa dilakukan oleh Allah satu. Apa Bu? Ada yang nggak bisa dilakukan oleh Allah satu. Allah itu nggak bisa mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah bilang mudah, insya Allah mudah. Manjada, lazada, bukan lazada, lazada mah balanja Bu ya. Manjada wajada. Ya jangan ke belanja Bu Pak. Orang yang sungguh-sungguh insya Allah pasti akan berhasil. Allah akan memberikan jalan. Ya. Ayatnya apa? Allah berjanji dalam Quran surah Al-Qamar ayat 54. Surah Al-Qamar ya Bu, ayat 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Ya Bu ya. Jadi Al-Qur'an itu mudah Bu, lamnya pakai lam taukid dalam bahasa Arab, qadnya juga qad taukid Bu Pak. Jadi penguatan, dikuatkan dengan Allah, lam dan qad. Ya sarna, betul-betul kami mudahkan Al-Quran. Lidzikri sebagai pelajaran. Jangankan ibu bapak yang kalau bahasa Sunda bilang bentak, bisa melihat. Hafid Indonesia 2014 menghadirkan seorang anak Bu, keluarga Quran yang ibunya buta ya, tidak bisa melihat, bapaknya nggak bisa melihat, anaknya juga nggak bisa melihat. Tapi ibu bapaknya luar biasa Bu, bisa menghadirkan atau bisa mengajarkan kepada anak yang buta sampai bisa ngaji, sampai bisa hafal Quran. Pada waktu itu Said Yusuf Mansur Bu menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Saya kira katanya ibu dan bapaknya nggak buta seperti anaknya. Ternyata luar biasa keluarga Quran. Bisa intinya mengajarkan Quran kepada anak yang buta. Maka yang jadi pertanyaan adalah kita ingin bisa baca Quran seperti yang dihafid itu harus buta dulu Bu. Nggak usah Bu, jangan ada punya pikiran Pak Ustadz tolong butain ya. Saya pengen bisa ngaji kayak itu tapi dibutain. Nggak usah, ini modal. Ini modal Bu. Mata Allah berikan tuh modal. Orang lain tuh pengen seperti kita. Justru kalau ibu bilang sulit itu kalau merem. Coba Bu, buka ngaji Bu. Surat yang ada di tengah-tengah coba, tapi merem. Mana Ustadz Qurannya? Ya makanya bentar. Makanya lihat. Ini modal Bu. Jadi kalau ibu mengatakan sulit itu kalau yang nggak ada matanya, kalau mata ibu ditutup. Jadi kalau mata kita itu terbuka mudah Bu, gampang. Lihat, ya sudah Allah berikan semua perangkat kemudahannya. Berikutnya, apa janji Allah? Hakikatnya kita sedang memurojaah huruf. Jadi Bu, huruf hijaiyah tuh modal ngaji itu kan 29 huruf. Ibu huruf hijaiyahnya nggak hafal, nggak bisa Bu, nggak bisa. Modalnya adalah huruf. Berarti hakikatnya ibu sedang memorojaah huruf ya.
29. Bukan 100 huruf, bukan 200 huruf, cuma 29 nih di layar. Bu, hurufnya ya Bu ya. Dari mulai alif sampai yang terakhir. Ini modalnya. Salah satunya gak boleh ada yang lupa ataupun nggak tahu. Murni Harus rusaknya berapa harus tadi? harus hafal semuanya ya. Murni Berikutnya rusaknya Bu, berapa? ini modalnya. Berarti ketika baca Quran kita sedang memurojah huruf, ketemu ain lagi, ketemu so lagi, ketemu ba lagi. Berikutnya Bu, dimudahkan dengan berikutnya janji. Ternyata dimudahkan dengan adanya syakal, tanda baca. Benar gak Bu? Tanda baca. Ada seorang ulama bernama salah satunya diantaranya ada Abdul Aswad Adu Ali. Beliau berjasa membuat kebaikan yang orangnya sudah tidak ada tapi pahalanya ngalir sampai dengan sarang. Ustaz, apa kebaikannya? Membuat syakal harokat yang dulu tidak ada harokatnya, gundul. Umat Islam menyebar, kemudian banyak orang yang baca Quran keliru, Bu. Kenapa? Karena nggak ada harokatnya, nggak ada tanda bacanya. Maka dibuat oleh ulama. Salah satunya yang tadi saya sebutkan. Maka dengan jutaan manusia mudah membaca Al-Quran karena ada syakalnya. Kira-kira kalau ibu bapak sekarang zaman sekarang mushaf nggak ada syakalnya, tanda bacanya, kira-kira gimana, Bu? Kira-kira gimana Bu? Si mushaf teh gundul tidak ada harokatnya. Iya kan Bu Susah ya? mikir. Iya, Susah, yang sulit. ada syakalnya kalau bahasa Sunda yang jabrik ya. Jabrik dan gundul. Yang ada sakalnya aja banyak alasan ya Bu ya. Aduh susah, aduh sulit, malas dan segala macamnya, pusing gitu ya Bu ya. Apalagi yang gundul. Wah, alasannya makin kuat kayaknya mah Bu. Udah ada tanda bacanya aja banyak alasan apalagi gundul. Coba Bu, baca Bu. Pak, siapa yang mau baca? Ini apa nih di layar? Sini ada apa nih? Ini nggak ada syakalnya Ibu. Mungkin أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. terus. Itunya lupa lah. Nah, makanya saya kasih sakal. Betul, betul. Tadi magfirotim. Tapi Ya, magfirotum ya Bu. Nah, nah ini Pak Ustadz yang ini nih yang mudah nih. Iyalah, betul, yang mudah betul. itu yang ada sakalnya Ibu. Mushaf Ibu dan Bapak tuh nggak gundul. Jadi mau alasan apa lagi Bu? Ini enak bacanya ya Bu ya. Karena ada syakalnya. Coba Betul. ini ada serpihan mushaf jam dulu di apa tertua di dunia ini, naskah di mana ini Bu? Di Inggris ya Bu ya. Ada yang bisa baca Bu? Aduh, Ustaz pusing nih. Atau berikutnya di Yaman. Tuh, ini makin rumit Ustaz. Pusing nih. Berikutnya di London. Aduh, ini coba apa ini? Udah nggak jelas ya. Berikutnya Turki, Bu. Dulu, aduh, kayak gini ya tulisannya. Ini zaman siapa ini? Dulu kayak gini, Bu. Ya, ada harokat tapi harokat itu kecil ya, tipis. Berikutnya, nah ini Al-Qasbah nih, Al-Qasbah nih, At-Taqwa nih. Ya Bu ya, banyak nih di belakang saya Quran. Ya Bu, luar biasa At-Taqwa. Nih Al-Qasbah, ini memudahkan kita baca Al-Quran Bu. Ya, ada keranjang kuning tidak? Bu, Pak, baca. Ini mudah, Bu. Tuh kita baca zaman sekarang. Sulit mah yang tadi, Bu. Maka nggak ada alasan lagi. Dan yang terakhir adalah dimudahkannya untuk mendapatkan media mushafnya. Benar gak, Bu? Sekarang mudah nggak untuk dapatin Quran? Gampang, Bu. Di Suriah waktu itu dibombardir habis-habisan, Bu. Sampai ada relawan Indonesia datang ke sana ngebagiin makanan, roti ya, Bu ya. Dibagiin ada 3 orang yang datang. Kalau kita sekarang mungkin Palestina ya Bu ya yang sekarang dibombardir habis, luar biasa. Mudah-mudahan cepat-cepat merdeka ya oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mereka bisa nyaman hidup seperti kita insya Allah Bu ya. Bu, Pak, mereka sulit untuk mendapatkan mushaf Bu, sampai mushafnya dibakar. Sampai ada yang ngebagiin relawan Indonesia ke sana, sampai ada 3 orang anak datang ke situ, paman punya mushaf gak gitu ya. Memang mau diapain mushaf ya? Kami itu pengen menghafal dan membaca Quran tapi medianya nggak ada, mushafnya nggak ada. Itu relawan Indonesia Bu nangis Bu. Di Bandung atau di Indonesia itu banyak Quran tapi ya membiarkannya Bunya begitu saja. Tapi di sana pengen ngaji tapi nggak ada mushafnya. Sampai pada waktu itu paman nggak bawa. Besoknya kembali lagi ternyata lupa si paman. Paman mana?
mushaf yang kau janjikan kemarin. Aduh paman lupa. Oh, sampai nangis. Bu, paman tuh gimana bohong? Kemarin udah mau janji. Ngambek. Istilahnya marah. Karena si pamannya lupa. Balik lagi bawa mushaf satu ransel bu ya. Satu tas. Bagiin. Itu kayak kayak nemu emas. Itu luar biasa bu. Jadi mereka itu terhadap Quran itu luar biasa ya bu ya. Apa namanya keyakinan. Maka insya Allah bu mudah karena medianya sudah ada. Mau mushaf gimana bu? Di Al-Qasbah di sini bu. Mau mushaf gimana komplit? Yang besar, yang kecil, gampang sekarang mah Bu. Jangankan ibu jalan-jalan nih ke toko buku, ibu mah sekarang apa diem aja di rumah Bu ya. Buka aplikasi sekarang di handphone. Mau aplikasi apa sekarang? Klik besok besok apa? Besok lusa paket. Sini gitu ya Mama beli apa tuh Mama belanja wae. Oh barangkali itu Mama yang kemarin pesan. Coba nak sini apa namanya kesiniin ke kamarin Mama lagi di kamar. Itu Bu Musab sendiri berjalan ya Bu ya ke kamar padahal ibu mah lagi ngagoler bahasa Sundanya lagi tiduran Bu. Kenapa? Mudahnya untuk kita bisa apa Bu Pak membaca Al-Quran. Jadi dengan apa yang saya sampaikan mau alasan apa lagi Bu? Mungkin saja kita berjuangnya masih baru sekarang. Oleh Allah ditakdirkan saya Pak Ustadz udah pensiun Pak Ustadz baru pensiun nih. Nih saya ditakdirkan oleh Allah ketika buka handphone ya, buka media ternyata ada program ngaji yang free gratis ya dari Bandung ya yang isinya Qadarullah hari ini saya Salman ya Bu ya. Mungkin ini adalah salah satu jalan bagi ibu supaya ibu dan bapak itu bisa ngaji, bisa dekat dengan Quran. Kalau kalau nggak diizinin oleh Allah, ibu nggak akan bisa ketemu sama saya, nggak akan bisa ketemu dengan sobat ngaji, nggak bisa. Ya, ini adalah qadarullah. Maka jawaban itu dari Allah, jangan sia-siakan. Itu kesempatan. Terus panteng tiap hari program-program yang juara ini ada makomat ada tahsin di sobat ngaji ini jangan sampai ditinggalkan ini kesempatan emas jaba gratis ya Bu ya. Terus mau apapun, misalkan medianya atau apapun, insya Allah dimudahkan. Ya, berikutnya Bu, nih ada pertanyaan apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Maka jawabnya tartil yang tadi. Berikutnya dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, zayyinul Quran. Jadi layaknya hiasan itu indah Bapak Ibu, maka Al-Quran itu harus coba hiaskan. Hiasi dong, hiasi dong. Dengan apa? Dengan tajwid. Oleh karena itu waktu Syekh Muzamil Hasballah pertama kali viral ya pertama kali itu yang nonton itu di YouTube Bu Ar-Rahmannya itu sampai 78 juta yang nonton luar biasa Bu 78 juta ngapain diulang-ulang banyak yang nonton sampai pertama kali di Bandung ataupun di Masjid Salman ITB waktu itu sempat ke sana pengen teman saya denger Syekh Muzamil Hasballah ya beliau terkenal dengan Ar-Rahmannya ya Bu ya Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan sampai teman saya menangis Bu ditanya Kang kenapa menangis saya nangis nggak bisa diceritain nggak bisa Bu orang nangis dengerin Quran tuh nggak bisa diceritain yang bisa jawab itu hatinya Bu kalau bahasa Sunda katoel tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran berarti hatinya hidup Alhamdulillah karena ada orang yang dengerin Quran tuh ya biasa-biasa aja nggak usah ada pengaruh di hatinya berarti hatinya sedang sakit ya Bu ya. Harus diopname yang gitu ya Bu ya. Hari denger nyanyi katanya saya ada pengaruhnya pengaruh hati kalau ngaji biasa-biasa. Ini jadi PR buat kita. Baik Ibu, kita akan lanjutkan. Kita langsung saja nampaknya ke materi ya Bu ya. Materinya adalah ini yang akan saya sampaikan. Ini pola yang kemarin Ustadz Ari sampaikan. Nah, ini sekilas saja ya Bu ya Bu Pak. Ustadz Ari dengan metode di sobat ngajinya yang sebetulnya sama dan mirip, hanya jalurnya sedikit dirubah dan berbeda, tapi intinya sama. Nah, Ibu Bapak, saya akan coba untuk apa namanya mengulang apa? Mengulang jurus ini. Bentar, ini ada yang masuk. Ya, baik.
Baik, saya simpan dulu. Iya, baik, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini jurus atau pola yang pertama. Nah, baik Bapak Ibu, saya ulang. Jurus pertama, pola pertama. Di ayun aja. Nah, ini Bapak Ibu. Di ayun aja. Ini jurus pola yang kemarin Ustadz Ari sampaikan, ya. Di ayun aja. Nah, ini Ustadz jurus atau pola apa Ustadz? Nah, ini mengapa istilahnya jurus, Ibu, Bapak, guru saya selaku ketika membuat buku ini, kenapa beliau istilahnya apa Bu, Pak, menulisnya jurus? Kenapa Bu, Pak? Karena yang namanya baca Quran itu tak ubahnya seperti kita belajar bela diri, benar gak Bu? Yang tidak kita bisa kuasai bela diri, taekwondo, karate kecuali dengan menghadirkan guru. Jadi rata-rata kalau ada eskur anak-anak taekwondo itu ada gurunya. Masa nggak ada gurunya? Kenapa? Karena kalau bengkok ataupun salah nonjok, salah mukul, maka itu tidak akan apa Bu? Tidak akan ada yang bisa membetulkan. Ya Bu ya. Nah, baca Quran pun sama. Yang tidak kita bisa kuasai kecuali dengan menghadirkan guru. Jadi yang namanya baca Quran harus ada gurunya Bu. Ya, coba ibu ngaji sama bapak di kamar, coba nggak ada gurunya. Kira-kira gimana Bu? Insya Allah ngajinya betul semua ya Bu ya. Betul semua, nggak ada yang nyarek kalau bahasa Sunda tuh nggak ada yang negur ya Bu ya, nggak ada yang ngingetin. Makanya ibu bapak baca Quran tuh harus ada gurunya. Maka di sini penulis nulisnya jurus satu atau pola satu. Di ayun aja ini sudah. Ini diterapkan Bapak Ibu sekalian. Suaranya Ya, kok kecil kali Ustadz? kecil. Coba Iya, ini gimana ini besar? Cek gimana kedengaran? jelas kok Ustadz. Ah, jelas. Jelas Ustaz. Jelas Mungkin banget Jelas, sekali jelas. Ustadz. Jelas aja, sinyal di Ustaz. Ini kok kecil ya berbagai tempat. sinyalnya kali. Nah, Iya, sinyalnya itu, Bu. Iya, oh maaf. oh, siap. Baik Ibu sekali lagi jurus yang pertama. Di ayun aja. Nah, ini pola pertama. Di ayun aja. Ini pola apa Ustadz? Ini adalah sebagai jalan ataupun pola untuk mengatasi kesalahan pada mad. Mad yang berapa harokat Pak Ustadz? Mad yang 2 harokat. Tapi ingat, ini adalah bukan wajib kita baca Quran harus di ayun. Karena Syekh Al-Ghamidi pun kalau ngaji nggak di ayun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kepanjangan, tetapi tidak di ayun pun pas ketepatannya 2 harokat. Nah, kenapa ada muncul jurus ini? Karena banyak peserta yang sering kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba pakai pola ini, pakai jurus ini. Kalau bahasa ini tuh diterapi dengan ini. Kalau sudah bisa 2 harokat pas, tanpa diayunkan pun gak jadi masalah. Contoh, ini diterapkan pada ciri atau tanda 2 harokat. Cuman yang jadi pertanyaan, apa ciri atau tanda 2 harokatnya? Nah, Ustadz Ari sudah sampaikan ciri tanda 2 harokat dengan kode 322. Benar gak Bapak Ibu? Jadi ma 2 harokat itu muncul dari fathah. Ada yang muncul dari kasroh. Ada yang muncul dari dhammah. Dari fathah 322. 3 dari fathah muncul 3 tanda. Yang pertama fathah bertemu alif. Contoh di layar. Fa'ahiyyakum. Tidak dibaca fa'ahiyyakum. Irama enak tapi kepanjangan 2 harokat. Maka coba terapkan ayunan pola itu di mad 2 harokat. Fa'ahiyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua masih dari fathah muncul 1 tanda lagi. Namanya fathah berdiri. Orang Sunda itu bilang jabar nangtung. Nah, fathah berdiri. Jadi fathahnya nggak biasa, nggak miring, tapi ini berdiri. Contoh di layar, di materi. Dzalika. Jadi tidak dibaca dzalika. Oh, kepanjangan ya.
Ayunkan saja. Dzalika. Nanti Bapak Ibu kita coba. Siapa yang mau coba? Berikutnya apalagi Pak Ustadz dari fathah? Ada satu lagi Bu. Fathah bertemu alif bengkok. Alif bingkeng. Kayak huruf ya. Tapi bukan ya. Kenapa bukan ya? Yang pertama nggak ada titiknya Bu. Nggak ada harokatnya. Dan yang kedua adalah sebelumnya berharokat fathah. Maka kita praktekkan al-ashqa. Ya, kalau penulis bilangnya alif bengkok. Ya, di apa? Di Ibu ngerti nggak daerah-daerah tertentu bengkok bingkeng? Kalau dalam bahasa Arab namanya alif maksuroh. Alif yang seperti ya, tapi nggak ada titik dan harokat sebelumnya fathah. Itu namanya alif maksuroh. Al-ashqa. Jadi jangan baca al-ashqoi, Bu. Al-ashqoi. Jangan. Wadduha ataupun sabihisma rabbikal a'la. Ini pakai alif bengkok. Bukan a'lai. Ya punya sabihisma rabbikal a'lai. Alladzi khalaqa pasawai. Bukan pasawai. Pasawa. Kenapa itu bukan ya? Ya. Nah itu dari fathah Bu. Pak Ustadz kalau dari kasroh apa? Dari kasroh itu ada kasroh bertemu ya sukun. Contoh. Ya di nggak boleh kepanjangan ya di panjangan. Berikutnya apalagi Pak Ustadz kasroh berdiri ya di bawah harokatnya tapi berdiri. Contoh liqaumihi ayunkan. Udah Ustadz dua dua pan rumusnya tiga dua. Ah berikutnya satu lagi domah itu dua sama yaitu domah bertemu wawu sukun. Contohnya yu minuna. Nah itu Bapak Ibu yu minuna. Jadi jangan dibaca yu minuna. Nah, itu kepanjangan. Yang terakhir adalah domah terbalik. Kalau orang Sunda bilang itu PS nonggeng. Ada yang mengerti PS nonggeng. Domah terbalik itu ciri madua harokat. Contoh haulahu hu. Nah, itu ciri dua harokat. Jadi inilah ciri tanda dua harokat. Jumlahnya ada berapa Bu? Ada 7. Yang kalau kita menemukan dalam Al-Quran biar tidak kepanjangan berarti harus dibagaimanakan? Harus dibagaimanakan Bapak Ibu? Nah, di ayun aja. Berikutnya. Nah, kita contoh di surah yang insya Allah sudah kita hafal. Surah wajib namanya. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sudah oleh Ustadz Ari, maka saya akan mempersilahkan coba satu orang. Siapa yang mau mencontohkan ta'awud dan bismillah, tapi pakai penerapan pola yang tadi diayunkan. Coba siapa yang berani, yang siap. Coba. Jalan langsung ya Om ya. Siapa? Siapa? Alhamdulillah. Yang tadi Coba. bilang ada kotoran nggak nih? Ya, Tadi bilang boleh. ada kotoran. Kang Ridwan. Iya. Mbak, Kang Ridwan. Ridwai. Ya, Ridwan. Ya, silakan. Coba ta'awud. Seran lama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bilahnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tepat. Dua harokatnya nggak kepanjangan. Ya. Nah, kalau untuk ingin mempraktekkan lagi di ayun aja. Kang Ridwai sudah bagus ya. Mantap. Coba satu lagi dari Ibu. Dari Ibu ada siapa? Nah, Saya, tadi Bapak. Siap. Siap. Coba Bu, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini Bu Rosmala dari mana, Bu? Mardiana, Ustadz. Mardiana yang atas ya. Mardiana 1, 2, 3. Dari mana, Bu?
Medan Ustadz. Oh, Medan. Yang tadi Bapak Ridwai. Bapak Ridwai dari mana Bapak Ridwai? Dari Kendari, Sulawesi Oh, Tenggara. Kendari. Masya Allah. Saya bisa bisa bersilaturahmi dengan orang-orang jauh ya. Saya dari Bandung. Tapi karena media kita gunakan, maka jauh di mata, dekat di doa. Insya Allah saya doain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang semangat belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Amin. Kita Alamin. doakan juga Ustaz supaya sehat Amin. terus. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Ibu, karena ini sudah, saya fokusnya di pola yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau saya praktekkan ini, Ibu menyimak saja. Saya praktekkan pada irama yang tadi di ayat. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Demikian, jadi penerapan pola yang pertama yang sudah disampaikan di surah-surah yang insya Allah kita hafal. Nah, ini yang akan saya bahas adalah pola Jadi di akhir ataupun ayatnya jurus 4 yang harokat kedua. ya, Ustaz. Nah, kalau di akhir ayat nanti insya Allah ada pengecualian. Jadi nanti ada pengecualiannya ketika kita menemukan mad yang 2 harokat ya. Tapi di akhirnya jadi mad 2 harokat yang di akhir tidak selamanya dibaca bisa 4-6. Seperti wadduha itu tidak bisa dibaca 4 harokat, apalagi 6. Sabihisma rabbikal a'la tidak bisa. Kenapa? Nanti mad yang 2 harokat bisa Tobing itu kan 2 melebihi harokat. ya. Mad arif baru 4 harokat. Tapi Betul. pemahamannya salah Betul. aja, Ustaz. Ya, betul sekali ya. Seperti itu. Jadi yang disebutnya itu kalau istilah bahasa tajwid itu apa Bu, Pak? Mad arid tis sukun. Nah, itu boleh dibaca berapa harokat? 4 atau sampai 6 harokat. Sip, mantap Ibu, Bapak ya. Nah, barusan sebetulnya itu kalau dibahas panjang lebar di pola yang pertama itu insya Allah. Nah, berikutnya yang saya diberikan tugas menyampaikan yaitu pola yang kedua Bapak Ibu. Nah, pola yang kedua. Siap Bapak Ibu menyimak pola yang kedua? Ini nanti Ibu, Bapak saya akan coba tunjuk ataupun dipilih lahnya, diacak nanti siapa nih yang bisa mempraktekkan. Baik, jurus pola yang kedua. Simak Bapak Ibu. Lama in aja. Lama in aja. Lama in aja. Lama in aja. Kalau diketuk di meja itu 3 ketukan. Lama in. Atau kalau pakai hitungan, Bu, Pak, 3 jari, Bu. Lama in aja. Kalau yang pertama kan jurus 1 2 jari. Di ayun. Di ayun. Di ayun aja. Nah, kalau yang kedua jurus pola ini, nah tambah 1. Lamain. Lamain. Jadi pas ketika innya itu sudah loncat ke kalimat berikutnya. Lamain aja. Lamain aja. Awas, mempraktekannya jangan pakai pola yang pertama. Lamain. Lamain. Jangan ya. Salah jurus. Lamain aja. Coba Pak Ahda. Pak Ahda. Siap. Coba. Lamain aja. Mantap. Bu Hajah Ratna Dewi, silahkan.
Mohon maaf dia lagi sholat duha. Oh, lagi sholat duha. Bu, Bapak ya. Pak Sugiman. Kan. Lamain aja. Diulang. Lamain aja. Ajahnya ayun. Tuh, 2, 3. Lamain aja. Sip. Coba Ibu Zainun. Silahkan. Lamain aja. Mantap. Bapak Wim S. Ya Pak. Bapak Wim, WIM. Wim. Pak. Dibuka mic-nya. Siapa Pak Ustaz? Lamain aja. Ya, oke, mantap. Satu lagi. Ibu milik Juju. Ibu Juju berarti ya. Adu-adua milik Juju. Enggak, Ibu Juju. Lamain aja. Cukup perwakilan ya. Kalau semua berapa ini 170 habis waktunya sampai maghrib bisa buka beres. Bu, Pak, lamain aja. Nah, ini pola jurus yang kedua, pola yang kedua yang barusan dipraktekkan Ibu bisa. Ini terapkan jangan di sembarang tempat ketika baca Quran. Terapkan pada ciri atau tanda 4 harokat. Ya Bu, 4 sampai 5 harokat. Yang jadi pertanyaan adalah apa cirinya? Nah itu ya Bu Pak, apa cirinya? Nah, itu yang jadi pertanyaan adalah apa cirinya? Cirinya adalah Bapak Ibu sudah ada di layar di bawah. Nah, cirinya adalah ketika Ibu Bapak baca Quran, sedang baca Quran itu menemukan tanda alis. Kalau di Bandung itu nyebutnya tanda alis. Tanda bendera, tanda kumis. Nah, Ibu bendera nyebutnya ya. Kalau Malaysia bilang itu tanda gelombang. Ya Bu ya, tanda alis karena juga alis. Tanda kumis karena seperti kumis. Ada yang nyebutnya tanda pedang. Tanda Ya, pedang. tanda pedang. Anak saya Bu bilang di madrasah bedog Pak Ustad. Tahu bedog Ibu? Orang Sunda bilang bedog. Itu cina Pak Ustad. Ya pokoknya Golok. tanda alis. Golok. Nah bedog tuh golok. Betul Bu. Ya karena bentuknya seperti itu. Bu, Pak. Nah ketika Bapak Ibu menemukan tanda alis, di depannya ada hamzah. Dan yang kedua tanda alis, di depannya ada alif. Sebab nanti ada tanda alis bukan bertemu hamzah. Nanti ada tanda alis bukan bertemu dengan alif. Jadi fokusnya alis hamzah, alis alif. Itu fokusnya Bu. Itu rumusnya. Alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu alif. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan, Ustadz, apa itu tanda alis itu fungsinya? Nah, Ibu Bapak nanti saya tanya, apa fungsi tanda alis? Nah, ini perlu dicatat. Tanda alis adalah fungsinya tanda yang mesti dibaca lebih dari 2 harokat. Sekali lagi, rumus tanda alis adalah tanda yang mesti dibaca lebih dari 2 harokat. Pertanyaan berikutnya, berapa Ustadz lebihnya? Tergantung. Bila tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu alif, maka bacalah 4 sampai 5 harokat. Gimana cara prakteknya Pak Ustadz? Ingat jurusnya. Lamain aja. Bukan 6. Nanti ada tanda khusus yang 6. Yang 6 harokat. Jadi selama ini kita sering menyamakan yang 5 dengan yang 6. Berdasarkan riwayat Hafiz dari Thoriqoh Asatibiyah, itu tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu alif itu dibaca 4 harokat. Pak Ustadz, Baik ya, 6 Ustadz. harokat gimana Pak Ustadz? Jangan dulu dibahas sekarang. Nanti saya habis bahan. Yang 5 dulu ya, 4 dulu ya. Nah ini tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu alif. Ya Bu, Pak. Nanti yang 6 harokat nanti ada insya Allah. Berikutnya, contohnya Pak Ustadz dong, contohnya. Nah ini Bu. Yang pertama, tanda alis bertemu hamzah dulu Bu. Tanda alis bertemu hamzah. Contoh. Nah ini Bu, pada kalimat apa Bu? Nah ini saya perbesar. Nah di sini udah dikasih warna.
Ya Bu, Pak. Ini ada kalimat sawaun alaihim. Mana kalimat yang ada tanda alis? Nah, sawa. Di sini ada apa Bu? Tanda alis di depannya hamzah. Tanda alis di depannya hamzah. Alis, hamzah. Prakteknya seperti tadi. Lama in. Maka praktek di sini sawaun alaihim sawaun alaihim. Jangan pakai jurus yang pola pertama. Sawaun alaihim sawaun kurang. Tapi pakai pola yang kedua. Sawaun alaihim. Berikutnya. Nah, ini Bu, contoh yang kedua. Nah, ada kalimat wal malaikati qabila. Nah, jelas ketika baca kalimat ini ada tanda alis, tanda kumis. Lihat, di depan tanda alisnya apa? Oh, ternyata hamzah. Berarti di situ pakai pola yang barusan. Lamain berarti wal malaikati qabila wal malaikati qabila. Berikut lagi Pak Ustadz contohnya biar makin mantap. Nah, di sini ada surat Hud ayat 77. Pada kalimat si'a bihim. Nah, tanda alisnya sudah ada, di depannya ada apa? Hamzah. Berarti polanya sama. Contoh si abihim ya. Satu lagi contohnya yaitu surah At-Taubah ayat 37. Ada tanda alis di depannya hamzah. Su'u a'malihim. Nah, ma nggak boleh. Yang maknya kepanjangan dilamain nggak boleh. Malihim. Kenapa? Karena di depannya nggak ada hamzah, di depannya nggak ada alif. Berarti ma dua harokat saja. Su'u a'malihim. Nah, berikutnya Bu. Sekarang yang bertemu dengan alis. Nah, di sini bertemu dengan alis. Tanda alis bertemu dengan alif. Nah, ini tadi hamzah, sekarang alif. Contoh. Nah, surah Al-Bayyinah ayat 8. Tanda alis bertemu dengan alif. Yang mana? Kholidina fiha. Nah, di depan piha ada tanda alis kan di atasnya. Nah, di depan tanda alisnya ada alif. Nah, ini alif. Ya, ini alif. Alifnya alif berharokat. Ya, sebetulnya sama-sama hamzah ini juga ya Bun, cuman ini bentuknya alif ya Bu ya. Contoh. Khalidina fiha abada. Fiha abada. Fiha abada. Jangan dibaca fiha abada, tapi fiha abada. Nah, berikutnya, Ustaz, contoh yang lain. Al-Baqarah 136. Di sini ada tanda alis jelas ya Bu ya, tanda kumis. Di atasnya ada di depannya ada apa ini Bu? Alif. Nah, contoh wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa. Ya. Berikutnya contoh dikit lagi biar nanti banyak ibu yang praktek sama bapak. Saya nanti menyimak saja ya. Berikutnya, nah di sini surah An-Nisa ayat 2 ada tanda alis depannya hamzah. Hamzah alif di depan tanda alis depannya alif ya, nyebutnya alif. Ila amwalikum ila amwalikum. Satu lagi Yasin 65. Di depan ala, di atasnya ada tanda haris, di depannya alif. Ala afwahihim. Nah, demikian ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu adalah
contoh praktek penerapan pola yang kedua atau jurus. Lama in aja untuk mempolakan, mempaskan mad yang 4 harokat biar tidak kurang dan biar tidak terlalu kepanjangan. Ya Bu Pak. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu kita akan praktekkan langsung. Nah, ini nanti latihan-latihannya nanti saya persilahkan kepada Bapak Ibu ya yang akan baca nanti ya. Nanti mungkin diserahkan dulu nanti ke host barangkali ya. Nanti saya persilahkan. Nah, ini kita coba lihat dulu di ayatnya. Di ayatnya. Nah, nih Bapak Ibu di ayatnya nih. Di sini surah apa ini Bu Pak? Surah apa? Ya itu tuh surat naon? Anas. Surah An-Nasr. Ya Bu, Pak. Nah, di ayat 1 dan 3, apakah ada tanda yang tadi kita sebutkan? Ada. Nah, di ayat berapa? Ayat 1, 2, atau 3? Ayat 1 Pada kalimat apa? Betul sekali. Berarti Ibu sudah jelas dalam Al-Quran itu dimudahkan dengan adanya tanda. Ini tanda alis. Kita lihat di depan ja atau di depan tanda alis ada apa? Ternyata ada hamzah. Berarti sesuai dengan rumus yang tadi, ja itu harus dipraktekkan pola yang kedua. Ustadz, kenapa di idza enggak dipanjangkan 4 harokat? Idza karena di depan di atasnya nggak ada tanda alis, atau di depan madnya yang 2 harokatnya tidak ada hamzah, tidak ada alif ya Bu ya. Maka di sini dibaca 2 harokat. Tapi kalimat ja ada tanda alis, depannya hamzah. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya. Nah ini. Nah Bu, di surah Al-Kafirun nih, surah Al-Kafirun. Ini ada tanda yang tadi disebutkan Bu di surah Al-Kafirun? Ada. Itu ada. Ayat 1 ada. Ayat yang satu ada. Ayat 2 ada. Ayat 3 ada 2 Bu. Berarti sudah 4. Ayat 4 5. Ayat 5 1, 2, 5, 6. Ya, berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ayat yang ke-6 ada nggak? Tidak ada. Berarti di ayat ke-6 jangan dikreatifkan. Samain dengan ayat 5 dan 1, 2, 3. Lakum dinukum. Nah gitu ya. Lakum dinukum. Ibu kenapa bacanya di? Biar sama Pak Ustadz dengan yang tadi. Jangan biar sama. Ada enggak tandanya? Kalau yang enggak ada tanda jangan disamakan. Jangan kreatif. Ya. Jadi khusus yang ada tanda halisnya saja. Contoh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Demikian Ibu praktek contoh pola yang kedua, lamain, dipraktekkan pada ciri atau tanda 4 harokat, dipraktekkan di ayat. Nah, berikutnya saya akan serahkan dulu ke host kita. Nah, bagaimana teknisnya di langkah berikutnya? Silakan. Recording in progress. Ya. Halo, Kang host, apakah ada? Iya, Ustaz. Iya, gimana nih?
Saya sudah menjelaskan. Nah, tinggal sesi berikutnya ini saya mempersilahkan mencontohkan kepada peserta Boleh, mangga Ustaz. praktekannya ya. Nanti siapapun. Gimana teknisnya nih, Kang? Ini aja Ustaz, yang mau coba Bapak Ibu, di fitur Zoom-nya kan ada raise hand ya, angkat tangan. Nah, coba digunakan. Kalau saya mau coba, boleh. Mangga. Mangga Bapak Ibu. Nah, nanti Ustaz tinggal pilih aja nih yang kalau ada yang angkat tangan. ya, ini di Ibu Dini ya. Ibu Dini Ya, ada. mangga. Ah, silakan. Ibu Dini, mangga. Ibu Dini dari Jambi ya. Mana Ibu Dini? Boleh. Ya, sok Ibu Dini dulu silahkan. Contohkan, bacakan yang ini Bu. Yang nih Bu, yang atas ya. Satu baris saja. Surah Al-Hasyr 24 dan surah An-Naba. Praktekkan pola yang tadi yang ada di praktek yang sudah saya sampaikan. Ya, Ibu Dini silahkan. Lahul. Ya. Lahul asmaul husna. Mantap. Satu lagi. Hada iko wa naba. Iya, sip. Mantap. Ibu baca Qurannya pas. Mempraktekkan pola lamain pada kalimat asma dan hada. Berikutnya ada Bu Husnida Sarbaini ya. Silakan Bu Husnida. Maaf Pak Ustadz, dah itu. Ya. Silakan. Yang kedua, surah Toha dan surah Al-Hajj. Coba. Ada Bu Husnida? Ada? Oh, angkat tangan saya bisa. Iya, Bu Husnida. Ada Bu Husnida? Iya, atau yang lain? Ya, saya. Oh, ada. Coba Husnida. Ya, silakan. Yang mana? Ini yang di depan, ini surah Toha, Bu. Dan surah Al-Hajj. Kelihatan? Wa yasirli. Ah, itu betul. Wa yasirli amri. Terus. Lagi. Nah, yang lain yang belum ditunjuk, nah, di off dulu ya. Pengennya sih semua ya dites 160 orang tuh ya, tapi ya terbatas. Tapi di lain kesempatan karena kita berlanjut, insya Allah nanti kita kebagian semua mudah-mudahan ya. Berikutnya sampai contoh ini habis. Surah An-Nisa 103 dan surah Al-Baqarah 54. Siapa yang mau coba? Ya. Langsung dipilih Ustaz. Pilih aja langsung ya. Iya, langsung Baik. pilih aja. Yang angkat tangan. Mana ya tangannya? Oh iya, banyak yang angkat tangan. Oh, ini yang belum keklik. Berikutnya silakan Bu Denti Hermawanti ya. Bu Denti mana? Ada? Ya, coba ada. Bu Denti Anissa 103. Ya. Wa ya'hudu aslihatahum. Satu lagi. Fatubu ila bariyakum. Ba-nya 2 harokat. Bari ulang. Fatubu ila bariyakum. Nah, sip. Itulah yang namanya talaki. Ibu baca, ada yang menyimak. Maka kekeliruannya ada yang memantau. Nah, maka penting. Belajar ngaji itu penting ada gurunya. Maka terus bacaan ibu storekan ya. Nah, sampai habis ini ya. Sampai habis ini. Berarti untuk apa namanya? Satu orang berartinya satu orang satu kolom ya. Biar kebagiannya lebih banyak. Coba ibu, bapak ibu nih. Bapak Zain, ibu Zain ini. Lipu Ustadz. Oh, ibu, silakan. Ibu, satu aja dulu nih. Az-Zukhruf. Silakan, 38. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta idza ja'ana. Sip. Tanda alisnya ada berapa? 2 Ustaz. 2. Berarti dari tanda alis ke tanda alis itu nggak boleh ada yang kurang. Jadi harus seimbang. Nggak boleh hatta idza ja'ana atau kebalikan. Hatta idza ja'ana. Ini nggak boleh. Berarti dua-duanya harus pas ukurannya ya. Jadi tanda alis itu dalam satu ayat ada yang 2, 4 sampai saya menemukan 6. Nah, nanti di surah An-Nisa 143 itu 6 tanda alisnya ya. 6. Berikutnya surah Al-An'am. Mana Bapak? Ada yang Bapak ini? Ini bulan dari Rusmi. Coba bulan. Ada bulan dari. Silakan. Bulan. Iya. Ya, Ila silakan. auliyaihim. Ya, mantap. Berikutnya Pak Sugiman. Yang bawahnya Pak Sugiman. Ala ghaibihi akhada. Sip. Berikutnya Pak Supriyanto ya. Yang ini. Pak Supriyanto Anto. Nah, coba silakan. Wa waladuhu illa khasara. Nah, wawaladahunya masih sama 2 harokat. Panjangkan lagi Pak. Lamain. Ulang. Wa waladuhu illa khasara. Nah, berikutnya seperti itu ya Bu. Jadi memang kesalahannya sering menyamakan dengan yang 2 harokat. Aduh, ini ya Allah, mudah-mudahan tidak saya ini tanda alisnya banyak. Gak apa-apa Bu. Ya, ya baik. Siapa lagi nih? Nah, kita coba Pak. Oh ini ada Ibu. Ibi itu. Ibi Jakbar, Ibi. Ibu ya, Ibu Jakbar. Coba Bu. Mungkin ini sana nih. Iya, Ya, Pak Ustadz. bisa Bu? Ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ula. Oh, sebentar, maaf. Nah, La coba. ilaha ula wala ilaha ula. Iya, ini Bu. Nah, ini harus satu napas. Kalau bisa, kalau nggak bisa boleh nanti diwakofkan berhenti. Ini Bu sebetulnya ada kalimat sebelumnya ya. Surah An-Nisa ini. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Masya Allah, ini ayatnya panjang, jabat tanda alisnya banyak. Berarti kalau yang tidak konsentrasi atau belum menguasai, ini biasanya ada kekeliruan di tanda mat. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, waktu yang sangat-sangat terbatas ini, ya mudah-mudahan yang disampaikan ini intinya yang saya sampaikan menambah motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus bisa semangat untuk belajar Quran. Lebih baik, Ustaz, saya telat ya datang ke sini. Kenapa sih saya bisa menemukannya sekarang, Ibu? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya, Bu ya. Ya. Imam udah telat gitu. Ustaz bisa Tidak ke sana gitu. dulu, Ustaz. Ya, gimana? Boleh bertanya Pak Ustaz? Oh, ya nanti ada sesi pertanyaan. Ada sesi pertanyaan. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya serahkan langsung ke Bapak Hos untuk langsung saja memimpin pertanyaan atau gimana ya? Ya, silakan. Oke. Baik, Ustaz Salman, untuk materinya mungkin sudah dicukupkan ya. Cukup ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Karena waktunya pun untuk saat ini terbatas. Sebentar. Ada yang bertanya, Cina? Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Baik, untuk yang pertama boleh ke Pak Ridwan. Mangga, silakan. Ya, tolong kalau bisa rekamannya Pak, yang kemarin materi pagi dengan yang hari ini, yang sekarang ini. Iya, nah itu langsung. Rekamannya Pak dikirim atau bagaimana?
Yang penting kita butuh. Bagus sekali, penting Pak. Penting sekali yang Bapak dibayar kemarin. atau apa terserah. Boleh bertanya, Pak? Baik, baik Pak Ridwan, nanti untuk Siap. materinya, untuk Pagi sekarang. kelasnya, insya Allah akan kami kirimkan untuk rekamannya ya Pak ya. Nanti boleh akan kami sharekan di grup. Oke, makasih banyak Pak. Dengan Siap, senang siap. hati. Kasih ya. Mangga berikutnya ada yang mau bertanya? Pak Henny mau bertanya? Itu tanda alis itu apa selalu diikuti hamzat Ya. atau alif? Ya, baik. Mau sih Ya. terang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan yang bagus, Bu. Lihat ke depan. Ini sekilas saja ya. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Tanda alis itu muncul ada sebab. Jadi kalau nggak ada sebab, itu nggak akan mungkin ada tanda alis. Nah, sebabnya adalah, ya biasanya di depan tanda alis, ini saya agak tebal ya, lihat di depan. Ini tanda alis itu pasti di depannya, ya Bu ya, kalau ada tanda alis, itu pasti diikuti dengan satu, ada hamzah. Yang kedua, alif. Insya Allah nanti kita bahas juga yang tasydid. Dan yang keempat ada tanda sukun. Jadi ibu bapak, tanda alis ini muncul itu sebabnya karena di depannya ada hamzah. Di depannya ada alif. Di depannya ada apa bapak ibu? Tasydid. Di depannya ada tanda sukun. Ini baru kita bahas yang berapa bu? Nah, baru kita bahas cuman yang hamzah dengan yang alif. Belum yang tasydid dan sukun belum. Nah, jadi tanda alis itu muncul sebabnya ada hamzah atau alif untuk sementara. Ya, nanti ada tasydid dan sukun. Nah, nanti dalam Al-Quran mushaf kita, itu nanti ada pertemuan dengan tanda alis, ya tanda alis bertemu dengan alif, tapi tidak ada tanda alisnya. Jadi maksudnya nanti ada ada apa? Tanda yang harus, ataupun bacaan yang harus dibaca lebih dari 2 harokat, alias 4 harokat, jelas, tapi tidak ada tanda alisnya. Nanti insya Allah kita bahas. Contohnya itu ada di surah apa Bapak Ibu? Surah apa namanya? Surah Al-Insyikok ya, Al-Insyikok. Kita coba Bapak Ibu lihat. Nah, Al-Insyikok. Saya cek dulu. Mana-mana. Nah, ini Bu, Bapak Ibu. Di ayat yang ke berapa Bu? Ayat 15. Ini kita cek. Nah, Bu, Bapak, kalau Ibu Bapak baca ayat 15, ini pada kalimat bala, ini Ibu Bapak kira-kira dibaca berapa harokat kalau wakop? Wakop itu berhenti, tarik napas. Bala, berapa harokat Bu? 2. Pak? 2, betul 2. Nah, ketika wasol, berapa harokat Bu? 2. Tetap 2. Tetap 2. Kenapa Bu? Karena nggak ada tanda alis ya? Karena ada itu Saya akan buka berdiri. pakai mushafnya mushaf Madinah. Apakah Ibu jawabannya akan sama atau tidak? Saya cek mushafnya itu pakai mushaf apa namanya Madinah. Nah ini Bu, Mana? kita coba. Nah, Mana? ini Bu. Nah, ini ya. Udah ada di layar, udah ada. Belum, mana? Ayat 15 ada. Ada. Tandain. Ada nih. Nah, ada ya Bu ya? Ada. Nah, berapa Bu mau baca kalimat bala kalau di wasol? 4. Oh, Ini ada tanda apa ini? Ada ya Bu ya? Oh, Jadi ternyata tanda alis di mushaf Indonesia ada yang muncul, ada yang enggak. Kalau di Madinah itu serasi semuanya Bu. Kalau mushaf Madinah itu ada tanda alis. Nah kalau di mushaf Madinah enggak ada. Ini yang nanti pengecualian nanti kita bahas ya Bu ya. Jadi ada tanda yang tidak ada muncul tanda alisnya tapi harus dibaca 4 harokat. Nah berarti kesimpulannya tanda alis itu muncul karena ada huruf mad 2 harokat. Mad 2 harokat bertemu hamzah, bertemu apa lagi Bu? Bertemu hamzah, alif, tasdid dan sukun. Jadi hakikatnya mad 2 harokat. Maka disebut mad 2 harokat itu mad asli asalnya. Asli belum ada tambahan. Tobi'i, mad tobi'i, tabiatnya itu ukurannya pas, nggak ada tambahan. Nah, ketika berubah jadi lebih dari 2 harokat, ketika di depan mad 2 harokat itu ada apa Bu? Ada hamzah, ada alif, ada tasdid, ada
sukun. Nah, di sini ada mad dua harokat. Mana mad dua harokatnya? Ini bala, di depannya ada alif. Maka akan memunculkan tanda alis. Ini kita hapus tanda wakofnya. Maka akan memunculkan di sini tanda alis. Nah, bala inna rabbahu kana bihi basiro. Demikian. Cekap ya. Enggak, waktunya sudah cukup ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, sepertinya Bapak Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu juga untuk di Iya. pagi hari ini. Jadi untuk sementara ini sesi tanya jawabnya dicukupkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Ustaz Salman ada yang mau disampaikan kembali Ya, sebelum baik. untuk kelasnya Baik. ditutup? Ya, baik Enggak, Bapak Pak Ibu Ustaz. sekalian Itu yang lagi rekamannya, dimuliakan. Ustaz. Oh iya, rekamannya nanti. Nanti Sabar di ya Pak, nanti kami kirimkan ya. ya. Share guru. Baik. Baik sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar Quran dan mengamalkannya. Ibu, Bapak ingin menjadi manusia yang terbaik bukan dalam pandangan manusia biasa, tetapi dalam pandangan kalau ibu saja disebut terbaik oleh Pak RT, Pak RW, Pak Gubernur, ya, udah ngapung hidung kita. Apalagi kita kalau dipandang manusia, kamu tuh terbaik. Kata siapa? Rasulullah menyebutkan. Asal kita punya dua syarat. Syaratnya adalah kita siap sebagai pembelajar Quran dan pengajar Quran. Ustaz, saya bukan pengajar, minimal ibu incu kita, cucu kita, ke anak kita, mau menyebarkannya ya Bu ya. Makanya kita akan mengalir ketika kita sudah tidak ada. Saya pun sama mengajar kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, jauh di mata, dekat di doa. Saya doakan Ibu lancar, doakan juga saya mudah-mudahan nambah ilmu, nambah wawasannya sehingga saya bisa berkesempatan untuk terus berbagi ilmu di Amin ya program rabbal kajian alamin. seperti ini. Insya Allah. Sasireun sabeunyereun bahasa orang Sunda. Dikit-dikit mudah-mudahan jadi bukit ya Bu ya. Apa yang saya sampaikan sedikit tapi mudah-mudahan bermakna dan menghasilkan pahala juga magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innal hasanat yudhibna sayiat, kata Allah, setiap kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita setelah beres ini Allah senantiasa ampuni. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon doa. Setelah ini saya mau antar istri saya ke dokter. Mohon doanya Semuanya, Ibu, Ustaz. Bapak. Allah. Mudah-mudahan istri Selamat. saya sehat ya. Semoga Amin amin ya rabbal alamin. Amin, sehat. amin ya Terima Allah. kasih Ibu Iya, Bapak. Pak Aku Ustadz. qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Paula. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz. Ustaz Salman untuk Amin. materi Mungkin pada dulu malam boleh. hari ini. Baik, mohon dihitung sebentar Bapak Ibu. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Baik, mohon ditunggu sejenak Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Salman Zakaria untuk pagi hari ini telah berkenan menjadi tamu ya, sudah memaparkan materi yang luar biasa. Nanti insya Allah Bapak Ibu untuk bagi mungkin tadi yang ketinggalan untuk materinya, insya Allah untuk rekamannya akan kami share kembali. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali untuk materinya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir secara reguler setiap pagi pukul 8 sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah besok pagi pun akan tetap ada lagi. Insya Allah untuk kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan ataupun bertepatan dengan tanggal 12 hingga 31 Maret 2024. Jadi nanti setiap setelah habis subuh, Bapak Ibu kan jam 5 sampai jam 6-nya ada kelas tilawah dulu ya. Nah, nanti jam 8-nya dilanjut lagi untuk kelas tahsin akbar Ramadannya. Jadi nanti bisa diskusi lagi dan untuk Bapak dan Ibu semua, kalaupun nanti akan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ataupun asatidnya saat setelah pemaparan materi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Iya Pak. Kelas Yang hari mau tanya ini? Ustaz, itu kelas ada Pak Pak. Ustaz mau beli bukunya. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu, tadi untuk Ustadz Salma merupakan tamu
untuk saat ini. Dan untuk bukunya mohon maaf untuk saat ini belum kami distribusikan. Doakan saja semoga nanti dari tim Sobat Ngaji bisa segera menginformasikan modul ataupun buku yang bisa segera di-launching untuk Bapak Ibu semua ya. Seperti itu untuk informasinya. Ustaz boleh tanya Ustaz. Bagaimana Pak Ridwan, bisa dibantu? Itu kelas private-nya gimana itu Ustaz? Untuk kelas private nanti sudah langsung dibantu sama Teh Syifa ya Pak. Kapan dijadwal? Sudah ada dapat jadwalnya Pak ya untuk Bapak dan Ibu ya. Nanti diinformasikan kemudian ya. Untuk kelas privatnya nanti ada di malam hari sesuai dengan jadwal yang Bapak pilih. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin bisa cukupkan untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga ilmunya manfaat, penuh dengan keberkahan, dan insya Allah bisa memperbaiki untuk bacaan Al-Quran untuk ke depannya Bapak Ibu ya. Dan mari kita tutup dan juga akhiri kelas pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kurang lebih mohon maaf. Saya mewakili dari tim Sobat Ngaji Official, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.